Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Untuk perkuliahan hari ini kita kembali adakan bagian atau sesi sinkron dengan Google Meet, dan nanti juga ada sesi asinkronnya dengan pada seperti biasanya. Jadi ada penugasan, sedikit penugasan nanti. Baik, kemarin juga sudah melakukan simulasi untuk beberapa aplikasi op-amp pada rangkaian buffer, diferensiator, integrator, dan juga penguat penjumlah ya. Oke, sudah ngumpul tugas semua sepertinya, dan mungkin kalau ada, sebenarnya udah ngumpul semua ya, tadi saya cek ya. Dan juga kalau misalnya ada yang kesulitan dalam simulasi, kemudian tidak bisa menggunakan Proteus, bisa menggunakan aplikasi yang lain, misalkan dengan menggunakan Tinkercad kalau dulu saya pernah contohkan ya. Itu, atau mungkin juga bisa, kalau mungkin Anda tahu aplikasi yang lain untuk melakukan simulasi beberapa rangkaian elektronika boleh digunakan. Jadi silahkan, selain pakai Proteus bisa pakai yang lain. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Kita akan ke low pass filter, low pass dan high pass filter. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi. Jadi rangkaian-rangkaian yang digunakan untuk memfilter sinyal masukan, sehingga hanya masukan rendah yang diteruskan atau hanya masukan tinggi yang diteruskan. Tuh, nanti kita lihat ya. This call is now being recorded. Kita masih akan menggunakan op-amp. Oke, baik, sudah terlihat ya. Ini ada low and high pass filter. Nah, jadi sesuai dengan namanya, jadi dia rangkaiannya akan memfilter, menyaring sinyal-sinyal yang sesuai dengan karakteristik dia ya. Jadi kalau misalnya dia hanya meloloskan yang rendah ya, maka dia jadi
low pass. Kalau dia hanya meloloskan yang tinggi berarti high pass filter. Nah kemudian nanti ada beberapa ada dua macam sebenarnya ya. Ada yang pakai RC, jadi ada yang resistor sama kapasitor. Ada yang pakai resistor sama induktor RL. Tapi kita lihat yang RC dulu. Ini ada RC low pass filter. Jadi rangkaiannya seperti ini sebenarnya. Ada resistor, kemudian kapasitor, lalu ada keluaran. Nah biasanya ini kemudian langsung dipasangkan sama op-amp sebagai rangkaian buffer, dipasang dengan rangkaian buffer. Jadi dia sebenarnya hanya menguatkan arus, kemudian membuat sinyal masukan itu stabil sampai dia menuju ke output aja gitu. Ya, jadi meloloskan sinyal frekuensi rendah. Kemudian rangkaian RC dirangkai dengan op-amp sebagai buffer, dan juga buffer ini fungsinya untuk mempertahankan sinyal masukan sampai menuju keluaran agar dia lebih stabil. Jadi penguatannya satu sebagai rangkaian buffer. Nah kemudian ini ya, low pass filter OD1. Jadi OD1 itu ya hanya ada satu R dan satu C. Jadi ada RC, masing-masing satu komponennya ada satu, seperti ini. Nah kemudian analisis rangkaiannya kita gunakan sebenarnya rangkaian pembagi tegangan. Jadi di sini kita akan lihat rangkaian pembagi tegangan di sini ya, tegangan yang masuk ke input non inverting ini bagaimana? Ya ini ya, jadi V out itu sama dengan X. Ya, reaktansi kapasitif XC per impedance dikalikan dengan sinyal masukan V in. Nah jadi V out-nya adalah XC per impedance-nya adalah R1 kuadrat plus XC1 kuadrat akar R1 kuadrat plus X kuadrat XC kuadrat kalikan V in. Nah, kemudian kita tahu reaktansi kapasitifnya adalah 1/omega C, atau dia 1/2pi Fc. Jadi sini ada F, ada frekuensi, dan juga ada nilai kapasitans. Nah, 2pi Fc. Jadi kita lihat kalau frekuensinya dia rendah, maka dia kapasitansi reaktif reaktansi kapasitifnya itu akan tinggi, dan karena XC ini sebanding dengan V out, maka V out-nya juga tinggi. Jadi gini, itulah yang kita tinggi. Tuh. Jika frekuensi naik atau tinggi, tegangan keluaran akan rendah. Ya. Kalau dia tegangannya rendah, maka reaktansi kapasitifnya tinggi, maka V out-nya tinggi. Kemudian kalau frekuensi tinggi, maka V out-nya malah akan rendah karena disembanding dengan XC ini. Nah, frekuensi rendahnya akan diblok sama kapasitornya, diteruskan di blok kapasitor ya. Yang tinggi akan diteruskan oleh kapasitor sampai ke ground, kemudian yang frekuensi rendah akan diblok oleh kapasitor dan kemudian diteruskan ke op-amp. Nah, low pass filter diterapkan kalau kita terapkan kalau ini ya, analisis rangkaian kalau frekuensinya rendah mendekati 0 Hz, ya sampai mendekati 0 Hz itu rendah banget, maka kita akan dapatkan ini 1/0 sebenarnya tidak terdefinisi, atau kita bisa tuliskan ya tak hingga lah. Kalau di tak hingga dibagi tak hingga, maka dia 1, sehingga V out sama dengan V in. Nah kemudian jika diterapkan pada frekuensi tinggi, sehingga dia sampai mendekati tak hingga frekuensinya, tak hingga Hertz,
maka reaktansi kapasitifnya seperti ini, jadi sepertahinya itu 0, kemudian V out-nya jadi 0 ya, karena ini 0 per 0, V in jadi 0, V out-nya jadi 0. Jadi kalau frekuensi rendah, maka V out sama dengan V in. Jadi ketika frekuensi rendah tadi kan V out itu kan ikut naik ya, tapi naiknya bukannya tak terbatas atau naiknya itu akan dibatasi sampai dengan sama dengan tegangan masukannya. Jadi tidak akan naik terus sampai tak terbatas, tapi dia akan terbatas sampai tegangan masukan. Sedangkan pada saat frekuensi tinggi, V out-nya sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai topis loss rendah. Oke. Oke, lanjutkan. Kemudian ini gambar grafiknya. Jadi idealnya itu seperti ini, langsung turun ya. Penguatannya 1, kemudian pada area yang diteruskan, kemudian pada saat frekuensi cut off atau batas frekuensinya, dia langsung turun jelek gitu. Secara idealnya harusnya kayak gini, tapi secara prakteknya nggak seperti itu karena akan ada penurunan yang pelan-pelan. Nah, jadi ada transition band yang tadinya naik kan dia kemudian turunnya itu pelan-pelan gitu ya, jadi ada kemiringan. Nah, nanti kita akan bisa men-setting bagaimana agar kita bisa mengecilkan transition band ini sehingga hampir sama dengan kasus idealnya. Kemudian di sini ada stop band atau bagian yang terputus ya, tidak ada frekuensi yang diteruskan. Nah, ada penurunannya ini adalah sekitar 0,707. Sekolah. Nah, ada penurunan sekitar minus 3 desibel atau 0,7 ya. Penguatannya kan dari 1. Kemudian pada saat frekuensi cutoff ini tercapai, maka dia turun sampai 0,7. 0,707. Nah, itu pas filter selalu seperti itu. Jadi ketika dia turun, secara prakteknya dia akan turun secara pelan-pelan. Jadi pada saat frekuensi cut off, jadi ketika R sama dengan reaktansi kapasitifnya, R sama dengan XC, maka kita tercapai frekuensi cut off. Nah, saat itu tercapai, maka dia pelan-pelan turunnya itu akan sampai ke penguatan 0,7 gainnya. 0,707 atau minus 3 desibel. Kemudian turun terus. Nah, ini buktinya kok dia bisa turun ke 0,707. Jadi kalau kita terapkan tadi persamaan dari low pass filter, V out sama dengan X per akar R kuadrat plus X kuadrat V in. Karena pada saat frekuensi cutoff itu X sama dengan R, nah maka kita bisa ganti X-nya itu dengan R. Nah gini ya, R per akar R kuadrat plus R kuadrat, jadi R per R akar 2. Ini seperakar 2 V in. Nah ini kita bisa tuliskan angkanya sekitar 0,707. Di mana gain itu adalah V out per V in, sehingga gainnya akan turun pada 0,707. Nah biasanya ada juga yang menyatakan gainnya dalam desibel. Nah desibel ini dari frekuensi ya. Desibel ini bisa kita konversi dengan persamaan ini 20 log V out per V in. Nah, nilai sebesar 0,707 ini penurunannya itu sama dengan minus 3 desibel. Jadi dia turunnya di minus 3 desibel ketika frekuensi cut off.
Oke, kemudian ini ya di off dia turun. Oke. Nah, kemudian ada low pass filter audio 2. Kalau low pass filter audio 2 itu dia menggunakan 2 resistor dan 2 kapasitor. Jadi rangkaiannya akan seperti ini. Nah, yang tadi kita hanya pakai ini kan. Lalu kita tambah dengan yang ini, ada R dan C di sini tambah. Hubungannya dengan rangkaian buffernya. Nah, sehingga kita akan punya persamaannya jadi frekuensi cutoff-nya ya. Jadi dikalikan frekuensi cutoff di 1 dan 2. Jadi 1/2 pi R1 C1 kali 1/2 pi R2 C2 terus. Nah, kemudian kita lihat yang RL. Tadi kalau kita rangkaiannya adalah RC. Kalau RL dia susunannya seperti ini atau rangkaiannya seperti ini. Jadi L kemudian R. Nah, ini juga kita bisa teruskan dengan atau kita hubungkan dengan op-amp sehingga nanti kita akan juga akan menganalisa ini dengan rangkaian pembagi tegangan. Kalau tadi yang bagian sini itu adalah C, kapasitor, sedangkan di sini ada R, maka kita pakai XC per impedance. Kalau sekarang kita akan kalau untuk RL, rangkaian RL kan R-nya di sini. Jadi kita sekarang untuk menganalisis dengan rangkaian pembagi tegangannya di sini kita gunakan R per impedance-nya. R per R kuadrat plus XL atau reaktansi induktifnya. XL kuadrat dikalikan Vin. Nah, sedangkan XL-nya itu adalah 2πfL. Nah, jadi di sini bedanya frekuensi ini sebanding dengan reaktansi positif, reaktansi induktif ya. Jadi sebanding, maka ketika dia nanti frekuensinya rendah, XL-nya kan rendah. Kalau XL-nya rendah di sini, maka Vout-nya akan tinggi. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai low pass filter. Nah, kemudian ini ya rangkaian pembagi tegangan. Jika F naik, maka ini XL ya harusnya. XL reaktansi induktif. Jika frekuensinya naik, maka reaktansi induktifnya akan turun. Dan ini kita sebut, ini high pass ya. Ini kita udah ke high pass filter. Ya, oke. Sorry. Jadi yang RL low pass kita cuma pakai satu slide ini ya. Nah, kita ke high pass. Nggak baca judulnya. Nah, high pass itu gini ya. Rangkaiannya tadi karena kalau di low pass di sini ada R, kemudian di sini kapasitor. Sekarang kita dibalik. Ini yang kapasitor, kemudian di sini ada R. Sehingga rangkaian bagi tegangannya adalah R per impedance. Benar, berarti ini XC. Nah, ketika frekuensi naik, maka XC-nya akan turun. Ini ya, karena dia berbanding terbalik dengan reaktansi kapasitif, maka ketika frekuensinya naik, maka reaktansi kapasitifnya turun. Kalau XC-nya turun, maka Vout-nya naik, sehingga dia kita sebut sebagai high pass. Jadi dia meloloskan frekuensi pada yang frekuensi tinggi lah, di atas frekuensi cutoff. Nah, kemudian jika F-nya kecil atau F-nya turun, maka FC akan naik. XC-nya naik atau meningkat, maka Vout-nya akan turun. Nah, ini yang tidak kita gunakan. Jadi dia F pada frekuensi rendahnya tidak diteruskan. Nah, kenaikan Vout ini terbatas sama seperti tadi. Vout-nya hanya pada sampai naik hanya pada sama dengan Vin. Jadi tegangan keluarannya
kalau sudah mencapai sama dengan tegangan masukannya atau sinyal masukannya, maka dia stop berarti. Nah, oke. Ya. Nah, high pass filter ini tadi ya sama seperti pembahasan tadi, kalau diterapkan pada frekuensi rendah maka dia 0. Kalau diterapkan pada frekuensi tinggi sampai mencapai tangga misalnya, maka dia V out sampai dengan V in. Nah, grafiknya sedikit berbeda karena tadi kalau tadi dari tinggi dulu ke rendah, kalau ini dia dari stop band, nggak ada frekuensi, baru kemudian diloloskan yang tinggi, frekuensi yang tinggi, pass band, yang dilewatkan yang pada bagian yang tinggi. Kalau idealnya seperti ini, jadi dia langsung pada saat frekuensi cut off dia langsung naik, tapi praktikalnya atau prakteknya dia akan melandai dulu naiknya ya. Jadi ada transition band dulu, baru kemudian pada saat frekuensi cut off ini dia naik dan meloloskan pada frekuensi yang tinggi-tinggi. Nah ini kita lihat pada saat frekuensi cut off juga gainnya ada pada nilai 0,707 atau pada minus 3 desibel. Oke, kita akan lihat simulasi dengan Proteus sekarang. Bagaimana kita lihat simulasi dengan low pass filter dulu ya. Stop dulu. Oke, ini kita lihat Proteus. Oke. Nah ini Proteusnya ya, kita akan menggunakan op-amp. Kemudian resistor. Juga kapasitor. Nah, kemudian tadi kita masukkan ke yang non-inverting ya. Kita lihat rangkaiannya itu di ya input yang positif. Ini resistor, ini kapasitor. Kemudian ground. Lalu ini ke buffer. Mana nih? Oke. Buffer ya. Nah, kita masukkan ini ke aja. Masukkan positifnya.
positifnya ini saya rubah jadi input. Terus saja berubah nilainya, judulnya kita plus 12 volt, kemudian yang ini minus 12 supply-nya, lalu inputnya kita pakai sinus. Namanya jadi input, amplitudenya misal kita berikan 2, frekuensinya 1 kHz. Lalu outputnya akan saya berikan probe voltage. Lalu kita akan lihat hasilnya pada grafik. Nah, ini kita coba lihat di graph mode ya. Ini di frekuensi. Tekan dikit. Frekuensi. Ini misalnya. Ini. Kita tambahkan add resist. Respon frekuensi, probe 1-nya adalah input, probe 2 output, kemudian expression-nya tadi P2 minus per P1. Pasor ya. Oke. Nah, jadi ini. Jadi ada respon frekuensi, gain-nya pada desibel. Kemudian ini perlu kita edit, ini 100 aja, stop frekuensinya 100K. Reference input, oke, step interval, oke. Coba dulu, bismillah, yes. Nah, ini sebenarnya ada satu error ya. Machine failed due to fatal. Oke, kita coba dulu nih ya. Simulate curve. Nah, kita bisa lihat ya. Bisa lihat bahwa ini respon frekuensinya seperti ini, lalu kemudian karena ini dia lolos rendah, kemudian turun. Gitu ya, pada frekuensi rendah dia diloloskan, kemudian pada frekuensi cut off dia turun sekitar minus 3 desibel, sekitar sini ya, 3 desibel frekuensi cut off-nya, kemudian dia turun. Nah, seperti itu. Kita lihat untuk frekuensi responnya atau respon frekuensinya. Nah, itu jadi ini salah satu cara mensimulasikan atau untuk kita melihat frekuensi respon pada low pass filter. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau jadiin praktikum, kita bisa ubah inputnya ini dengan masukkan tegangan AC, kemudian kita variasi frekuensinya, lalu kita ukur di sini. Ini kan ini ya. Tadi saya pakai probe voltage. Jadi ini sebenarnya mengukur tegangan keluarannya. Kalau kita simulasikan, ini keluar nih nilai tegangannya. Nah, jadi bisa juga kita gunakan ini, inputnya adalah sinyal AC, kemudian frekuensinya kita variasi, dan kita amati outputnya. Bisa juga outputnya itu kita ganti pakai misalnya ini voltmeter,
ya, voltmeter dan ammeter misalnya. Nah, tapi saat ini kita lihat ininya aja dulu, respon frekuensinya dulu ya. Gitu. Jadi ini kita lihat respon frekuensinya sama seperti teori tadi ya. Ya seperti ini. Jadi dia hanya meloloskan yang frekuensi rendah. Jadi pada frekuensi tinggi dia kemudian langsung diblok. Nah, begitu sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, nanti yang Anda silahkan Anda coba untuk high pass filter seperti tadi aja, bikin simulasinya dan untuk mengamati bagaimana frekuensi responnya. Jadi bisa dengan cara yang seperti tadi itu, seperti yang saya gunakan, atau bisa Anda gunakan cara yang lain kalau mungkin Anda bisa ini dapatkan referensinya untuk mensimulasikan high pass filter. Jadi nanti tugas Anda adalah high pass filter disimulasikan, lalu bisa Anda tunjukkan bagaimana frekuensi responnya. Anda sesuaikan dengan teori, benar nggak frekuensi responnya seperti itu, sesuai dengan teori atau enggak. Begitu ya. Jadi silahkan Anda coba. Nanti di submit di Spada. Rasa karena singkat mungkin bisa dikumpul paling nggak di submit paling lambat besok ya mungkin ya, karena ini cuma satu, karena ini buat satu rangkaian aja high pass filter gitu. Nah, kalau Anda mau coba-coba, Anda juga bisa pakai RL yang high pass dan RL low pass filter. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Oke, sudah ada pertanyaan ya, sebenarnya cukup jelas. Nanti tugasnya disubmit di Spada seperti biasa, tapi ini saya belum buka tugasnya untuk di Spada, jadi ditunggu aja. Untuk presensi tetap di OCW ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu untuk sesi Google Meet-nya. Dan oke, sekalian saya umumkan untuk pertemuan ke depan kan ini kan udah pertemuan kelima ya, besok 6, 7, 8 sampai ke UAS. UAS kita tinggal 3 pertemuan lagi. Nah, saya mau ini, UASnya sebenarnya pengen project aja. Jadi kalian silahkan membuat project, aplikasi lah apapun dari apa yang sudah Anda pelajari pada elektronika analog ini, bisa menggunakan op-amp misalnya, atau tadi ada high pass dan low pass filter, aplikasinya di mana, kemudian Anda bikin projectnya itu. Jadi bukan ininya ya, bukan rangkaiannya op-ampnya, tapi aplikasinya tuh di mana, di rangkaian apa misalnya. Anda bisa cari, lalu projectnya itu hanya simulasi aja, karena mungkin kalau Anda harus bikin projectnya langsung, barangkali ada beberapa yang nggak punya alat-alatnya, maka projectnya simulasi saja, kemudian Anda bikin simulasinya, Anda bikin semacam laporan dan presentasi. Nanti di pertemuan ke-7 mungkin ya, ke-7, 8 kita akan presentasi. Jadi pertemuan ke-6 besok silahkan digunakan untuk mengerjakan tugas ini, sama pertemuan ke-7 nanti harapannya sudah siap untuk presentasi, dan pertemuan ke-8 juga kita gunakan untuk presentasi juga. Gitu ya, jadi simulasi saja. Harapannya Anda sudah bisa mensimulasikan ini ya, sudah punya simulasi, kemudian dari aplikasi itu Anda bisa menerapkan apa yang Anda pelajari pada elektronika analog dengan entah itu bentuknya alat, instrumen tertentu misalnya untuk yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Anda bisa simulasikan hasilnya seperti apa gitu. Jadi udah dianggap ketika simulasinya sudah sesuai teori, berhasil, maka ya alat itu insya Allah akan jadi kalau benar-benar dibikin gitu ya. Nah, simulasinya Anda bisa pakai Proteus, bisa juga pakai Tinkercad atau pakai yang lain, sesuai Anda enaknya pakai yang mana. Kalau Tinkercad akan lebih secara visual lebih baik karena dia pakai karena dia akan kelihatan beneran ininya,
komponennya, tapi memang tidak selengkap di Proteus komponennya, jadi terbatas saja gitu. Nah jadi untuk Anda yang mungkin udah pernah nyoba Tinkercad, mungkin juga sudah bisa sudah bisa membayangkan lah bagaimana menggunakan Tinkercad, dan juga dia agak berat juga karena online, agak berat simulasinya. Tapi kalau Anda mau boleh juga ya, karena itu secara visual lebih baik, lebih bagus daripada Proteus. Nah itu, jadi sekalian saya umumin, jadi Anda bisa siap-siap dari sekarang, cari browsing-browsing untuk idenya apa, kemudian Anda bikin simulasinya. Yang pertemuan ke depan kita udah ini aja untuk simulasi dan mengerjain itu. Dan mungkin kalau Anda yang mau konsultasi boleh, silakan. Apakah ini boleh atau apakah ini bisa, tidak, atau seterusnya, Anda boleh konsultasi dengan saya, dan seterusnya sampai pertemuan ke-7, ke-8 insya Allah kita mulai presentasi. Kalau misalnya pertemuan ke-7 nanti mungkin belum siap semua, ya mungkin kita akan undur dikit gitu ya, di pertemuan ke-8. Tapi karena mungkin untuk presentasi nggak semuanya, nggak bisa sekali sehari selesai, ya mungkin kita akan butuh ekstra waktu untuk presentasi. Itu ya, itu untuk tugas UASnya. Jadi harapannya semoga dari sini sudah bisa dinilai untuk UAS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, izin bertanya sebelumnya. Ya, silakan. Siti Salma dulu, silakan. Izin bertanya Bu, jadi kalau yang buat tugas UAS itu aplikasi ya Bu ya, bukan seperti kita kan dari kemarin percobaannya simulasinya hanya satu rangkaian, tapi kalau yang buat UAS ini aplikasi ya Bu, berarti maksudnya nggak hanya satu rangkaian seperti yang kemarin begitu kan ya, udah berbentuk ada kira-kira ini buat apa gitu ya? Iya betul. Jadi nanti untuk proyek UASnya itu ini ya, aplikasi. Jadi misalkan Anda mau bikin apa, ternyata salah satu bagiannya itu ada menggunakan op-amp misalnya ya, atau Anda mau bikin instrumen apa menggunakan rangkaian elektronik, kemudian salah satu bagiannya Anda pakai high pass filter atau low pass filter misalnya. Jadi kayak gitu. Itu udah aplikasinya. Bisa Anda cari-cari dulu lah nanti idenya ya. Kayak gitu. Baik Jelas, Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Bu izin bertanya, itu yang presentasi itu dimulai dari yang siap dulu gitu kan Bu? Udah bikin proyeknya dulu aja, presentasinya bikin besok aja. Ya, dibikin besok aja dulu. Ya, oke. Browsing ide dulunya aja untuk bikin proyeknya, untuk presentasinya nanti dipikir nanti kalau udah mau presentasi ya. Oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ini sistemnya per kelompok apa individu? Nah, itu. Mau kelompok atau mau individu? Kelompok. Ya, ada enaknya Bu. Tapi kelompok menyusahkan nggak kalau misalnya kelompok? Atau lebih suka individu? Kalau saya pribadi kelompok sih Bu. Jadi bisa kerjasama gitu. Oke, yang lain ada yang ini nggak? Pengen sendiri atau kelompok? Kalau saya lebih suka buat Proteusnya itu sendiri Bu, karena susah kalau pas bikin rangkaiannya, yang kecuali tugasnya ini ya makalah atau teks gitu, tapi ini kan Proteus Bu, jadi kalau bareng ya saya itu bingung. Oh gitu ya. Iya sih bener. Tapi terserah yang lain aja, gimana sih Bu, suara terbanyak aja. Oke. Jadi ya udah, ini individu aja ya. Nanti silakan Anda. Sebenarnya juga kalau kemarin dulu sih biasanya saya kalau project itu mesti kelompok. Jadi mesti dikerjakan bareng. Tapi karena sekarang kita belum tentu bisa ngerjain bareng, apalagi kalau untuk dalam jarak yang berjauhan, ya udahlah kita
yang untuk Proteus ini, simulasi project untuk ujian akhir ini kita sendiri-sendiri dulu aja ya. Di Proteusnya sendiri-sendiri, simulasinya. Baik, Bu. Ya. Siap. Oke, dan ini ya, nanti selain ya Proteusnya, nanti kan tentu Anda juga harus mengumpulkan sesuatu tuh, harus submit sesuatu dari untuk bukti bahwa Anda memang udah ujian gitu kan. Jadi nanti selain simulasinya itu juga Anda bikin narasi ya, Anda ceritain deh itu tuh sebenarnya aplikasinya apa sih gitu ya. Jadi dari skemanya, kemudian Anda bikin narasinya itu sebenarnya aplikasinya untuk apa, dan kemudian menggunakan rangkaian apa, dan seterusnya kayak gitu. Jadi ya semacam cerita aja, makalah singkat banget aja, sambil kemudian nanti ada file untuk presentasinya. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Bu, izin bertanya. Kalau untuk file presentasinya itu berupa PPT atau bagaimana, Bu? Atau kita lesson Proteusnya nanti jelasin gitu? PPT aja, presentasinya PPT aja. Ya, Bu, terima kasih. Tuh, tapi kan nanti gini, tapi kan yang Anda ceritakan itu, kan tadi ada narasinya ya. Yang Anda ceritakan itu nanti juga Anda cantumkan kayak screenshot gitu ya. Ketika Anda sudah simulasi, itu Anda screenshot ininya, Proteusnya pada saat simulasi itu sudah berjalan atau enggak, kayak gitu kan. Nah, itu ini aja sih, ketika Anda itu sudah cukup menggambarkan apa yang sudah Anda kerjakan, itu ketika Anda presentasi nggak perlu nunjukin Proteusnya, nggak apa-apa. Tapi misal ternyata ketika di screenshot itu nggak cukup menunjukkan kalau ini udah jalan nih simulasi saya gitu, maka Anda boleh tunjukkan ketika presentasi itu, tunjukkan Proteusnya boleh gitu ya. Gitu, terima kasih. Ada lagi? Ya. Gitu, jadi ketika presentasi tidak harus menunjukkan Proteusnya, tapi boleh Anda tunjukkan simulasinya. Tapi di makalah singkat tadi, narasinya itu ketika Anda sudah menceritakan aplikasinya, kemudian simulasinya, itu Anda tunjukkan bahwa ketika disimulasi ada screenshotannya itu sudah jalan ya gitu. Itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa udah nggak ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Bu. Untuk laporannya itu formatnya kayak seperti biasanya ya, Bu? Laporan yang mana ini? Yang laporan untuk Proteusnya. Ya, ini sih saya nggak ngasih format bagus. Intinya Anda tunjukkan, Anda ceritain aja lah, ada ceritanya. Jadi Anda bikin apa, rangkaiannya kayak gimana, kemudian simulasi Proteusnya bagaimana, hasil simulasinya seperti apa, dan gitu aja. Gitu, singkat aja. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Gitu ya, nanti untuk lebih jelas lagi akan untuk submit itu nanti akan saya buka juga di Spada, jadi nanti ada penjelasannya, silahkan Anda simak di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan untuk sesi Google Meet yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi